Semeton, sebelum purnama tanggal 1 Agustus 2023, di Sasih karo penampahan Galungan, ternyata baru terjadi setelah 500 tahun sekali, dibuka metriknya sastra buwana wangsulnya, itulah pembersihan kawah Chandra di mukanya, untuk pengampunan dosa para dewa, mewali ke Siwaloka. Pada tanggal 17 Juli 2023, para roh biksu, para roh bante, ajaran Buddha yang datang dari daratan Cina untuk nyujur ke Siwaloka dihadang di Catuspata, Brahma Caturmuka oleh karmanya, karena para roh datang sendiri, tidak datang bersama sentananya, karena masih sibuk bahagia. Di saat sentananya tidak mau kembali ke kesadarannya, karena disibukkan dengan kegiatannya, mencari dan menumpuk kekayaan untuk dikumpulkan, para roh biksu itu minta tolong sama anak Bali dari Jarsi, tapi orang tuanya tidak menyetujuinya karena egonya tidak bisa diungkulin. Dengan terpaksa, disuruh mencuci kaki ayahnya terlebih dahulu untuk memohon maaf, agar bisa berbuat berjalan kesendirian tanpa dibebani leluhurnya. Pada saat hari yang ditentukan tanggal 28 Juli 2023 tiba-tiba, yang diutus ngangkat para roh Buddha itu datang bulan. Akhirnya para roh biksu yang mau nyujur ke Siwaloka tertunda karena yang diutus tidak bisa. Nah, pada saat itulah para roh marah besar membuat badai, banjir besar seperti tsunami di daratan Cina karena tidak peduli sama roh leluhurnya yang tersesat dalam perjalanannya. Akhirnya manusianya siang malam bekerja, ngumpulin kekayaannya untuk kebahagiaannya. Tapi habis seketika diterjang badai dan kehancurannya. Percuma hidup tanpa bisa berbuat keluhuran, tanpa peduli sama roh leluhurnya yang masih tersesat jadi wong samar untuk diampuni dosa-dosanya. Demikian saya sampaikan perjalanan para roh biksu dari daratan Cina untuk nyuju Siwaloka tanpa dihantar oleh sentananya yang masih hidup untuk nyujur ke Siwaloka, karena Siwaloka bukan tempat ngebakti kemumai, melainkan tempat kembalinya para dewata ke Siwaloka. Kesemuanya harus dengan proses pembersihan panca mahaputanya, jangankan manusia yang masih hidup mau membakti kemumai. Roh biksu yang datang dari daratan Cina saja, berupa roh tidak boleh masuk, harus menggunakan proses tatua, susila, upacara juga. Maka tanggal 28 Juli 2023, daratan Cina hancur lebur. Akibat marahnya para roh biksunya, masih berenergi wong samar. Pinyujur ke Siwaloka menyerang sangat perih sekali lewat legu atau nyamuk yang sangat perih dan gatal di Brahma Caturmukanya, maka segala sesuatu itu butuh proses. Kalau melanggar, pasti akan mengalami masalah. Para roh biksu suci saja tidak bisa bebas memasuki Siwaloka tanpa tatua, susila, upacara, apalagi manusia yang perutnya masih ngendong kotorannya, yang penuh ambisi dan ego, pasti akan menambah kesengsaraannya leluhurnya. Disinilah kembalinya para dewata Nawasanga ke Siwaloka akan mengalami banyak permasalahannya, disebabkan manusia hanya mentuhankan bacaan sastranya saja, mentuhankan hasil meditasinya saja, mentuhankan hafalan kitabnya saja, tanpa mengetahui cara mengetahui Tuhannya. Banyak umat manusia teriak-teriak memanggil Tuhannya untuk minta tolong dalam bencana besar, agar mereka selamat, tapi mereka tidak dapatkan, tetap hancur. Begitu juga mereka melakukan dengan ritual, tidak juga bisa, karena semua itu harus seimbang semua. Keseimbangan artinya, apa bacaan dalam rontal kitabnya harus bisa seimbang dengan sastra sruti metrik alam semestanya, apa bacaan dalam kitabnya harus bisa seimbang dengan perbuatannya. Kalau spiritual menjual hasil bacaannya dan membisniskan tuturnya, semuanya tidak akan merubah apapun. Sudah banyak manusia melanggar, datang ke sana dalam keadaan sakit, tanpa ritual, tatua, susila, upacara, meruntuhkan beban sakitnya, yang akan datang kematian pada keluarganya, untuk menghantarkan roh bebannya yang jatuh di telapak kakinya ide Betara Siwa. Demikianlah perjalanan para roh yang akan kembali ke Siwaloka selama 38 tahun yang akan terjadi pembersihan buminya
Semua para roh yang masih bersingasana di bumi akan diampuni dosa-dosanya kembali ke Siwaloka dan akan bersatunya Atman dengan Brahman. Datangnya zaman Kertayuga, bangkitnya kesadaran budi pekerti, bangkitnya ajaran Siwa Buddha Bujangga, bersatunya Nusantara, bangkitnya Indonesia Raya. Sementara yang bisa memasuki Siwaloka hanya roh leluhur dari Jawa Kejawan, ajaran Jawa kuno yang berkesadaran, menunggalin Kaula Gusti. Suksma.